Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Berikan tepuk tangan terbaik kita buat Tuhan sekarang. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mana nih suaranya? Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali ke tempat ini, kita bisa sama-sama beribadah. Saudara, saya mau cerita sedikit nih. Dalam seminggu ini sebenarnya keadaan saya tidak dalam kondisi yang cukup baik gitu.
beberapa hari yang lalu udah lagi nggak fit, jadi keadaan tuh mual, perutnya sakit banget. Tapi saya percaya ketika Tuhan percayakan saya untuk melayani, saya mau meresponi kebaikan Tuhan dengan saya tetap mau melayani gitu sore hari ini. Jadi kalau saya sore hari ini saya bisa melayani saudara di tempat ini, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mungkin saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat-saat ini. Mungkin ada yang dalam keadaan yang kurang baik, ada yang dalam kekhawatiran atau apapun. Tapi saya percaya kalau saudara sore hari ini meresponi panggilan Tuhan dengan beribadah, berarti saudara udah menang. Udah poin pertama saudara udah lewat. Sekarang saatnya saya mau ajak kita semua untuk bersyukur untuk setiap kondisi apapun yang saudara alami saat-saat ini. Percaya kalau Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita akan memberikan segala kebaikannya, anugerahnya, kasih setianya melimpah-limpah buat saudara malam hari ini. Siapa mau berserah sama Tuhan? Mau bersyukur sama Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang, kami mau bawa syukur kami yang terbaik. Kami mau bawa suara kami yang terbaik, mau memuji, menyembah Engkau. Karena hanya satu nama yang mau kami tinggikan di tempat ini, namanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau ingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yang udah lalu maupun yang akan datang, kami percaya Tuhan Yesus. Sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari taruh tanganmu di dada saudara, sama-sama kita katakan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik saudara. Mari sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita katakan, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu
setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Telah Kau sediakan. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu saudara katakan, ku selalu bersyukur. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan. Segala yang ku perlu, sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih setiamu. Mari kita sembah Tuhan kita saudara. Kasih besar, kasih setiamu Tuhan. Dalam hidup kami Yesus, kami berterima kasih sebab Kau baik, ini setiap sembah kami, setiap syukur kami, kami naikkan kepadamu Yesus. Mari sore hari ini bersyukur sama Tuhan saudara, sebab Dia Allah yang terlebih dari bagi dalam hidup kita. Kiralah baralah bayar syakaralah baralah bahkan dalam firman-Mu mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita saudara. Karena itu mari jangan berdiam diri. Angkat syukur-Mu sama Tuhan. Berkatakan apa yang ada dalam hatimu sama Tuhan saudara. Kiralah baralah bayar. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap kami itu. Kiralah baralah bayar. Kiralah baralah bayar. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur dalam hidup kami. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tinggi tanganmu saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk setiap kondisi
kondisi hidup kami hari-hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami tepuk tangan buat Tuhan kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Setiap pujian, setiap hormat kami hanya buat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Mari sama-sama yang mau bersyukur lebih lagi sama Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mau menari buat Tuhan hari ini, amin. Kita menari buat Tuhan sebab kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya
saudara katakan, ku tak dapat berhenti memuji. Ku persembahkan hidupku ini. Saya mau dengar lebih keras lagi saudara suaranya. Berikan terbaik buat Tuhan. Ku tak dapat berhenti memuji. Saya yakin GBPRJ bisa lebih keras dari ini. Mari sekali lagi katakan, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yeay, haleluya. Karena kita percaya dalam satu ibadah kita nggak cuma menyanyi, ada menari Bapak Saudara. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Saudara sambil bergerak, sambil memuji Tuhan. Amin. Kita harus bergerak, ekspresikan dirimu. Sebab ada Tuhan di tempat ini. Kuasanya sempurna. Sukakan hati Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yang mantap, Engkau yang mulia, Di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ayo mantap, tepuk tangan ya. Yeay. Mari. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang mulia, Di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang kuasa, Di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari yang percaya, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan kuasa, segala kuasa, yes, pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama nama di atas segala nama. nama yang telah
selamanya. Mari dengan kuasa Engkau yang berkuasa. di dalam, ada kuasa dalam. Kau yang mulia di bumi di surga, bermaju selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam kuasa, ada kuasa dalam nama kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang bangga punya Allah yang perkasa, katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang berkuasa menjadi kota benteng perlindungan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesiaku, amanlah Indonesiaku, bersatulah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan, tahun 2024 akan terpilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Tuhan Yesus, terima kasih. Di era Pentakosta ketiga, biarlah pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi melawat bangsa kami Indonesia, sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku hanya Engkau Tuhan satu-satunya untuk setiap bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami terus memperkatakan negeri Indonesia untuk bangkit jadilah pemenang mengatasi pandemi COVID-19, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, dan setiap bencana-bencana alam yang besar. Kami terus berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden dan wakil presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Engkau mengurapi para pemimpin kami untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko, penggembalaannya dan keluarga besarnya. Kami percaya terus ada pengurapan, terus ada perkenanan Tuhan. Terus Tuhan menyertai hamba-Mu ini sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan dan menjadikan setiap umat Tuhan untuk bangkit jadilah pemenang. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Kami memberkati penggembalaannya. Kami memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan ada di dalam tangan penyertaan dan kasih Tuhan. Bapak, Kau yang melihat kerinduan daripada hamba-Mu untuk menjadikan setiap kami murid-Mu yang sejati, umat yang layak di hadapan Tuhan. Memberkati profesinya sebagai seorang dokter. Urapan-Mu senantiasa baru sehingga setiap pasien yang ditangani sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan saat ini menyatukan hati kami untuk kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia. Anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Berani menolak setiap dosa Tuhan. Dan menolak setiap tawaran-tawaran dunia yang sedang terus ditawarkan pada generasi kami Tuhan. Tuhan, bangkitkan para pemimpin-pemimpin anak-anak muda Tuhan. Untuk gereja Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Sebagai generasi anak panah penerus buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyambut kalau ada yang pertama kali beribadah di GWPRJ. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, kami ingin sambut teman-teman yang baru. Apakah ada? Ada sebelah kiri saya. Selamat datang. Selamat beribadah dan keluarga besar GWPRJ. Kami undang terus bisa beribadah di tempat ini, bisa scan from biodata jiwa baru.
bisa isi dan nanti setelah ibadah bisa ke counter di depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan, Bapak Saudara, mari persiapkan persembahan. Saudara yang perlu amplop untuk perpuluhan, buah sulung, saya persilahkan. Sisanya mungkin bisa nanti scan krisnya di depan, setiap depan bangku Bapak Saudara. Nanti para pengerja akan membantu kalau saudara perlu amplop. Masih ada yang angkat tangan di sebelah kiri saya. Baik, semua sudah? Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita akan memberi persembahan ucapan syukur kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan boleh memberi. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Izinkan saya membawamu ke tempat di mana segalanya terjadi. Saat Sang Pencipta mengejar yang tertolak, yang tidak punya harapan, orang-orang yang hina. Sang Raja yang dijadikan orang bersalah dan layak dihukum. Dia ditolak, dia disesah dan dia dipaku. Hanya satu alasan kenapa dia datang, yaitu kamu. Mari bergabung bersama kami pada tanggal 7 April 2023 dari Tanah Perjanjian Israel di mana Yesus pernah melangkah. Bersama dengan gembala kita sebagai pemandunya. Kita akan melihat tempat-tempat di mana semua kejadian terjadi 2000 tahun yang lalu. Ibadah khusus Jumat Agung bersama dengan Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, Evangelis Tamara Geraldine Tuan Kota STH Esos, dan Pastor JJ Simko Putra dalam 3 ibadah pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Jumat Agung onsite disertai dengan ibadah onsite anak Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, ibadah Paskah onsite pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Paskah onsite disertai dengan ibadah Paskah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan Islam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bersamamu ya Tuhan yang kami rindukan, menikmati baik-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu selalu limpah dalam hidup kami. Ya Aba, ya Allah, kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami rindukan ya Tuhan, hanya pribadi-Mu dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu. Lebih lagi katakan memandang kami, mengejar dalam hidupku, membawa menyatakan kebesaranmu, kami kejar hadirmu, hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hiduplah Bapa Yesus. Haleluya. Selamat sore Bapak yang baik. Selamat sore Bapak yang baik. Selamat sore Allah kami. Selamat sore Roh Kudus. Bapak terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ya Allahku, secara tubuh memang aku ada memiliki kelemahan tubuh, suara yang tidak bisa keluar. Tapi aku percaya ada Tuhan yang mampukan sehingga message yang disampaikan itu boleh tersampaikan dan juga boleh diresponi dengan baik oleh jemaat di tempat ini. Berkati CK7, berkati CK7, berkati juga PRJ, berkati juga untuk Pastor Yanto dan juga untuk seluruh pengerja, jemaat, pemusik, WL, singer. Kami percaya hadirat Tuhan ada dan kami percaya kami pulang dari tempat ini mendapatkan satu pesan Tuhan. Dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, saya minta maaf. I don't know what happened. Tiba-tiba suara saya seperti ini. Tadi pagi saya pelayanan di St. Maurice. Saya minta tolong bantu doa ya, supaya bisa message-nya tersampaikan. Shalom semuanya. Gimana sehat? Oke, semua karena anugerah Tuhan ya. Oke. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu semuanya pasti. Kasih Yesus nggak perlu kita pertanyakan, betul? Ya, Tuhan begitu baik. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan.
dan semua digenapi, dan itu bukti kasih yang besar ya. Itu tidak usah dipertanyakan karena memang dia terlalu amat baik bagi kita. Pertanyaan saya pada sore hari ini adalah, menurut kita, selain kasih Yesus yang tidak terbatas, apakah Tuhan juga ada unek-unek kepada jemaatnya? Apakah Tuhan juga ada punya unek-unek kepada kita tempat ini? Maafkan saya, Tuhan Yesus bukan punya unek-unek di luar sana. Di luar sana mereka gak kenal Tuhan, mereka gak tahu kebenaran. Tapi yang menyedihkan ternyata pergumulan Tuhan itu ada karena di dalam gereja banyak yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nanti kita akan lihat di tempat ini ya. Nah, untuk kita bisa tahu pergumulan Tuhan, yang pasti kita mesti peka dengan dia, betul? Karena engkau tidak akan mungkin tahu apa kesukaan Ibu Indri kalau kalian gak peka dengan Ibu Indri sukanya apa. Betul? Sama kayak suami istri tempat ini. Mana suami istri yang angkat tangan? Ya, suami istri. Yakin engkau kenal suamimu? Yakin engkau kenal istrimu? Yakin engkau tahu apa yang disukainya atau gak disukainya? Karena saya sendiri terjebak pernah seperti itu. Saya pikir saya kenal suami saya karena saya sudah menikah hampir 26 tahun. Ternyata aku tidak kenal suamiku sampai waktu dia koma 2009. Saya pikir suami saya narkoba, pakai obat-obatan, suka sama perempuan lain, suka juga ke diskotik, suka mabok-mabokan karena memang dia memang gak suka di rumah. Saya pikir itu. Ternyata bukan. Kenapa suami saya sampai seperti itu baru 17 tahun bertobat? Ternyata yang dia rindukan itu adalah di mana istrinya pada saat yang membutuhkan. Nah, saya baru tahu waktu pas kapan? Waktu pas suami saya tabrakan. Satu saat pas dia baru keluar dari koma, dia ada di ruangan biasa dan waktu itu saya harus pelayanan. Saya bilang sama teman-temannya, tolong kamu temenin Pak Ari. Saya telepon mama mertua saya, tolong temenin Ari ya. Karena biasanya kan mami itu kesayangan daripada suami saya. Saya pikir ada maminya, ada sahabatnya, aman, betul. Apa yang terjadi? Saya masuk ke gereja, baru saya mau naik mimbar, tiba-tiba saya punya asisten datang dari rumah, itu sampai begini-begini, dan akhirnya ngomong sama pendeta Lukas Suherli, dan akhirnya dikasih saya kertas, dia bilang, Ibu Indi tolong pulang, Bapak sudah marah-marah di rumah sakit, cari Ibu, sampai semua pintu kamar VIP diketokin. Luar biasa. Tahu apa artinya? Ternyata artinya dia sebenarnya butuh istrinya. Dia bukan butuh teman-temannya. Tapi seringkali kadang-kadang kita tidak tahu, kita nggak peka. Kalau kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita nggak peka. Mungkin kita bisa peka kepada Bapa di surga. Nggak mungkin. Maka hari-hari ini yuk, jangan bangga hanya sekedar engkau menjadi orang Kristen. Sekedar engkau melayani Tuhan. Tapi masihkah kita punya kepekaan tentang apa maunya Tuhan atas hidupku, atas keluargaku, atas rumah tanggaku, atas pelayananku, atas bisnisku. Ya, oke, kita akan masuk dalam Matius. Kita akan lihat kenapa ayat ini begitu spesial. Matius 26 ayat 13. Saya kedengeran gak suaranya? Karena ini persis kejadian kayak deja vu. Waktu bulan Oktober kemarin saya pelayanan di sini, ingat ya sore. Yang sama persis seperti ini suaranya. Besoknya saya masuk rumah sakit, sebulan terkapar di rumah sakit. Saya gak mau sakit ya, doain ya. Supaya hari ini cuman hari ini aja. Besok suara saya sudah kembali seperti Ruth Sahana ya suaranya, amin. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kita masuk dalam Matius 26 ayat 13. Aku berkata padamu, ini kata Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan mengingatkan juga untuk mengingat dia. Saya ulang sekali lagi, ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mungkin kita lupa kisah ini, tapi mungkin juga ingat. Bagaimana seorang perempuan yang bernama Maria itu memberi minyak narwastu harga 300 dinar untuk mengurapi Yesus. Ini hal yang luar biasa. Dan ternyata wanita ini peka dengan apa maunya Yesus. Makanya dikatakan Yesus, dimanapun Injil diberitakan, nama ini perempuan harus dicatat. Perempuan ini bukan donatur gereja, perempuan ini bukan pendeta besar, perempuan ini bukan pengusaha hebat. Tapi perempuan ini peka dengan apa maunya Yesus sebelum dia disalibkan. Nah tapi seringkali waktu kita peka dengan suara Tuhan, dengan apa maunya Tuhan, kita dikomplain oleh banyak orang, betul? Orang bilang ngapain sok suci, sok kudus, betul? Seringkali seperti itu, tergantung kita mau dengar suara orang atau suara manusia atau suara Tuhan. Coba kita lihat ayat ke-12-nya. Waktu dia melakukan ini, ayat 10.
Ya, waktu itu orang-orang bilang, murid-murid bilang, ngapain memboroskan uang sampai 300 dinar? Kan mendingan dikasih pada orang miskin. Kesannya baik. Tapi apa kata Yesus? Perhatikan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Yesus intercept. Ini bicara tentang pembelaan Tuhan. Hari-hari ini, kalau engkau dan saya tidak dibela oleh Tuhan, kita gak akan bisa bertahan loh. Percayalah, pembelaanmu terbatas. Dengan kemampuan kita terbatas. Tapi pembelaan Tuhan itu luar biasa. Kapan Tuhan membela wanita ini? Bukan karena dia ke gereja di PRJ saja. Bukan waktu dia pelayanan di PRJ saja. Bukan waktu dia bawa khotbah di mimbar ini saja. Tapi waktu dia peka dengan apa maunya Yesus. Amin. Target kita harus seperti ini. Karena kalau engkau tidak peka dengan Tuhan kita, bagaimana kita tahu apa yang menjadi pergumulan Tuhan? Kalau engkau tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Tuhan yang tidak disukai oleh Tuhan dari kita, bagaimana engkau bisa melakukan kehendak Dia? Very simple. Amin. Kita akan lihat hari ini. Kita akan lihat hari ini. Supaya di tempat ini mari. Jangan kita hanya stop sampai dengan berkata I'm a Christian. Gak cukup. Memang waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Apa salah satu kehendak Tuhan? Mana istri di sini? Coba istri-istri yang angkat tangan. Istri-istri kata Tuhan apa? Hai istri, tunduklah pada suami dalam segala hal, betul? Halo? Mana istri-istri sini? Tiba-tiba jadi bapak-bapak semua, luar biasa. Kalau kita mendengar ada orang nyampaikan ini, kita pasti bilang kuno, kampungan. Itu zaman bahola Bu Indri. Sekarang istri-istri emansipasi. Laki bisa, perempuan bisa. Tapi kalau engkau mau dengar apa kata Tuhan, Tuhan katakan tetaplah istri jadi penolong. Tetaplah tunduk dan hargai suamimu. Orang boleh mencaci maki, orang boleh menghina kita. Tapi kalau engkau lakukan, Tuhan yang bela kita. Itu saya alamin. Itu saya alamin. Suami saya bertobat 17 tahun. Terus terang, seorang suami yang bertobat itu bukan karena istrinya cantik tiba-tiba berubah karena dioperasi dari atas sampai bawah. Bukan, percayalah. Tapi waktu engkau dapat pembelaan Tuhan, sama Tuhan membalikkan tangan tinggal begini. Maka jangan pernah bilang gak mungkin Bu Indri, siapa bilang. Kalau engkau menjadi orang yang peka dengan maunya Tuhan, Tuhan akan bela hidup kita. Amin. Kita akan lihat sekarang ada 8 yang membuat Tuhan, pergumulan Tuhan Yesus. 8 loh, bukan 1, 8. Kalau ada satu di antara ini yang masih membuat Tuhan bergumul pada kita, katakan Tuhan ampuni aku. Aku mau menjadi orang yang betul-betul melakukan kehendak-Mu. Aku mau peka dengan mau-Mu Tuhan. Yang pertama kita buka yuk. Kita tahu kisah ada 10 orang kusta. Tahu ceritanya ya? Tahu? 10 orang kusta. Ini bicara tentang orang yang gak punya pengharapan. Penyakit kusta itu bicara tentang orang yang gak punya pengharapan. Mungkin engkau sudah hancur dalam ekonomi, hancur masa depanmu. Engkau punya penyakit gak bisa disembuhkan. Rumah tangga di ujung tanduk hampir bercerai. Apapun itu kusta yang kau alami, Tuhan sanggup menolong. Waktu itu ada 10 orang yang sakit. 10 sembuh, betul? Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh mereka ini? Hanya satu yang mengucap syukur. Ini fakta. Mana buktinya? Yuk kita lihat. Kita buka Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Perhatikan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk muliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saya mau tanya, ini nada yang bagaimana dari Yesus? Nada yang happy? Nada yang kecewa. Kok bisa 10 orang sembuh dari COVID? 10 orang diluputkan dari COVID? COVID 3 tahun yang kita alami di Indonesia gak main-main loh, di seluruh dunia. Ponakan saya meninggal 2 waktu masa COVID. Kakak kandung saya meninggal 1. Kita masih sehat sampai hari ini. Tapi seringkali kita anggap ya wajarlah gua sehat, orang gua masih muda. Wajarlah gua sehat, gua makan ginseng Korea. Wajarlah gua sehat, orang gua orang lagawan. Waktu engkau gak bisa mengucap syukur, kita menjadi pergumulan Tuhan yang pertama. Gak main-main. Maka tadi saya katakan, yang menjadi pergumulan Tuhan bukan orang yang di luar sana, bukan orang yang di meja judi, bukan orang yang pelacuran, tapi di gereja yang kurang mengucap syukur. Hari-hari ini perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan yang hanya mengeluh, hanya komplain. Saya jadi tukang sulap sedikit boleh ya? Halo, boleh gak jadi tukang sulap sedikit? Ya, ini apa? Jadi saya gak usah terlalu banyak ngomong, saya pakai peragaan aja ya. Ini apa? Paria, betul.
Seringkali kita kayak pare, betul? Mulut kita kayak pare. Pare itu pahit. Benar? Perempuan-perempuan yang mulutnya pahit itu tukang gosip. Ada gak tukang gosip di sini? Dulu saya tukang gosip loh. Makanya gak heran, gak bisa memuliakan Tuhan. Karena gak bisa dicampur, tawar dengan yang bersih. Kotor dengan yang najis, bersih dengan yang kotor, tidak bisa. Kalau engkau masih seperti pare, yang hanya cuman kata-kata yang pahit, gak bisa. Atau mungkin engkau tidak pahit, tapi engkau seperti cabai, kata-katamu pedas. Ya, kalau ngomongin orang tuh pedas ya, nyelekit sampai tertusuk tuh hati mertua kita, tertusuk hati anak kita, goblok, bodoh. Bagaimana engkau bisa muliakan Tuhan? Atau mungkin engkau tidak seperti itu, tapi kita seperti ini. Apa ini? Apa ini? Jeruk asam. Tadi saya dikasih jeruk asam karena suara saya. Jeruk asam ini kecut, betul? Seringkali kita berkata kita memuliakan Tuhan, tapi kita hanya mumbling, hanya mengeluh saja. Mana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan? Harusnya kalau kita betul-betul mau untuk menjadi orang yang mengucap syukur. Seperti apa? Seperti korma. Korma ini rasanya manis. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak tahu berapa lama korma menghasilkan buah? 100 tahun. Kalau sawit cuma 30 tahun. Kalau karet cuma 30 tahun, korma 100 tahun. Dan di tengah matahari 50 derajat dia bisa menghasilkan buah. Tahu kenapa? Karena dia yakin kalau dia melahirkan buah, buahnya pasti manis. Orang yang mengucap syukur bisa mengalami masalah apapun dalam hidupnya dan pasti menang. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ada yang mau korma? Ada yang mau korma? Kormanya ini satu. Karena kalau saya kasih di sini ada 300 orang, rugi bandar. Betul ya. Nanti saya kasih ini korma kepada tadi pemusik ya. Mana pemusik tadi di sini? Ya pemusik supaya makin lebih manis lagi ya. Nanti boleh ini dimakan kormanya. Ini spesial dari Alaska tahu ya. Nah, seringkali kadang-kadang kita berkata, Bu Indri, bagaimana memuliakan Tuhan dalam keadaan seperti ini? Bagaimana bisa mengucap syukur? Percayalah. Kalau Tuhan katakan tetaplah mengucap syukur, karena itu yang dikehendakin oleh Bapa, artinya kita pasti bisa. Karena tidak mungkin firman dilakukan yang tidak bisa. Firman yang dilakukan oleh anak Tuhan itu pasti bisa semuanya, hanya mau atau tidak. Amin. Yang pertama adalah kurang mengucap syukur. Itu pergumulan Tuhan yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat yang kedua yuk. Yang kedua kita masuk. Buka Matius 9 ayat 36-38. Ini pergumulan Tuhan yang kedua. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terus, maka katanya pada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Saya mau tanya, banyak jiwa sekarang membutuhkan Yesus. Betul? Makanya Yesus bilang, minta pengerja. Banyak orang tapi gak ada pengerja. Apa surga kekurangan WL? Apa surga kekurangan singer? Apa surga kekurangan pengkhotbah? Halo, apa surga kurang penyembah? Tuhan bisa pakai batu loh untuk menyembah. Betul? Dia bukan kekurangan pengerja, hamba Tuhan yang talented. Engkau jago khotbah, engkau pintar nyanyi, engkau punya suara yang sampai setinggi langit. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi Tuhan cari pengerja yang TULUS, tulus. Di akhir zaman ini barang langka di gereja adalah ketulusan. Makanya Tuhan sampai bilang apa? Tulus seperti merpati. Saya juga waktu mendengar itu saya tertemplak. Hari-hari ini mari adakan waktu untuk mengkoreksi diri. Kita datang ke tempat ini tulus apa bukan? Karena mencari Tuhan. Kita melayani tulus gak mencari Tuhan atau mencari amplop? Makanya saya juga koreksi diri saya. Apa saya melayani di PRJ untuk mencari popularitas? Waktu kita gak tulus, kita adalah pergumulan Tuhan yang kedua. Bukti orang gak tulus, mandang muka. Kalau orang kaya baru shalom, haleluya, betul. Tapi kalau orang sederhana datang mungkin bawa kelek, ditegur juga enggak. Satu kali saya diundang di satu gereja besar, saya gak mau sebut namanya. Gerejanya besar sekali dan saya diundang di sana dan sangat-sangat baik semua hospitality-nya, sangat-sangat ramah. Kebetulan saya tuh punya pelayanan di 3 tempat, Bandung, Medan, Surabaya. Di Surabaya kebetulan memang banyak pengusaha-pengusaha. Di Bandung campur, di Medan istri tukang beca, istri tukang sayur, istri tukang bersihin rumah alias pembantu rumah tangga. Itu pelayanan saya. Nah waktu pas saya berangkat pelayanan ke gereja besar itu, saya ajak dari Medan. Saya suruh datang 3 orang. Datang ya, bantu saya, topang saya. Mereka datang 3 orang. Waktu ibu gembala ketemu saya, luar biasa. Ibu apa kabar, mau makan di mana? Makanan Jepang, makan Eropa, makan luar biasa. Servisnya full excellent, betul. Tapi waktu saya kenalkan dengan saya punya
pendoa, dilihat sebelah mata pun tidak. Pertanyaan, apakah itu pelayanan? Waktu engkau pandang muka? No. Waktu kita pelayanan hanya tergantung pada gereja besar baru mau? No. Ada kalanya dibawa ke gang becek. Yesus pelayanannya luar biasa. Masuk ke kampung, ke Bartomius, ke pengemis, tapi juga ke Zakius. Hari-hari ini kalau pelayanan kita gak tulus, nol di mata Tuhan. Padahal kalau engkau melayani dengan tulus, yuk kita buka 1 Korintus. Ya, Tuhan kita itu Allah yang sangat bertanggung jawab pada anak-anaknya yang melayani dia. Kita lihat yuk 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan cari upah dari dunia, upah kita dari surga. Waktu engkau melayani dengan tulus, Tuhan yang perhitungkan semuanya. Amin. Apalagi pelayanan yang tulus dalam rumah tangga, istri-istri, suami-suami. Mana suami-suami sini angkat tangan. Waktu istrimu masih cantik, langsing, muda. Oh, I love you mom, betul? Waktu dia sudah mulai kayak kulkas, masih I love you mom enggak? Karena waktu kita pandang muka, waktu kita membeda-bedakan, berarti kita gak tulus mengasihi pasangan kita, betul? Anak-anak kita, kadang-kadang ada anak yang lebih pintar, ada yang kurang pintar. Waktu engkau membeda-bedakan, kita gak tulus loh sebagai orang tua. Please, gak ada anak yang pengen bodoh. Saya mau kasih kesaksian sedikit, saya pernah jatuh di sana. Saya punya anak 4, anak saya nomor 1 tadi ikut di St. Maurice. Anaknya pintar dan kedua anaknya pintar ambil hati saya. Makanya dekat sama saya. Anak nomor 2 gak pintar banget tapi rajin. Dia sekarang dokter spesialis juga. Yang nomor 3 itu gak terlalu pintar. Nilainya do re mi. Sampai terakhir saya dipanggil ke sekolah. Tiap minggu dipanggil ke sekolah. Terakhir saya pakai kacamata gelap dan pakai topi. Soalnya malu anak pendeta kok dibilang bodoh. Betul. Suami saya bilang begini. In, kamu tahu gak kenapa makanya anak yang nomor 3 gak pintar? Saya pasti pikir mungkin makanannya kurang fit waktu kecil. Suami saya bilang bukan. Kamu kurang perhatian. Waktu sama anak pertama karena anak laki-laki pertama kamu perhatian full. Anak kedua karena perempuan pertama kamu full. Anak ketiga jarang kamu gendong. Itu saya ketemplak. Hati-hati, pelayanan bukan hanya di mimbar, dalam keluarga juga. Waktu engkau membeda-bedakan tanpa disadari, kita buat racun dalam keluarga kita. Makanya gak heran anak saya, dia berontak dengan cara nilai. Saya ambil waktu untuk ngomong sama dia, ngajak makan dia sampai 6 bulan baru dia mau makan sama saya loh. Asal saya tanya, enak gak makannya? Tahu. Apa kabar? Tahu, hanya gitu aja. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Ternyata aku yang menjadi biang kerok bagi anakku yang ketiga. Saya minta ampun, saya nangis sama dia. Saya bilang mama minta maaf. Apa yang terjadi? Terjadi rekonsiliasi. Waktu pas mau SMP, guru bilang jangan dimasukin sekolah favorit di Bandung, takut gila. Saya bilang enggak. Aku percaya Tuhan, belas kasihan Tuhan cukup buat anak saya. Saya sudah rekonsiliasi dan Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Dan saya yakin Tuhan akan nolong anak saya. Di tes IQ-nya 138. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Sekarang dokter spesialis di Jerman, psikiatrik. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Kok bisa? Bisa. Selama kita gak jadi pergumulan Tuhan, nah Tuhan tinggal balikkan tangan. Hari-hari ini mari. Yang pertama adalah apa tadi dikatakan? Mengucap syukur. Apapun keberadaanmu, ucapan syukur bisa membangkitkan Lazarus. Lazarus bicara tentang masalah yang impossible. Yang kedua dikatakan apa? Tulus. Tulus engkau mengasihi anakmu. Tulus mengasihi orang tuamu. Jangan mengasihi orang tua karena mau dapat warisan. Amin. Tapi kalau orang tuanya miskin, boro-boro dimasukkan ke jompo. Jompo pun gak bayar, udah ngutang terus, betul. Saya banyak pelayanan jompo. Itu banyak yang ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri. Ditinggalkan sengaja habis itu dibiarkan. Sampai mati pun itu peti matinya itu harus dari yayasan suci. Gak main-main. Hati-hati. Waktu kita masih gak tulus, kita adalah beban Tuhan yang kedua. Amin. Halo, ada orang nggak sih di sini? Kita di sini mau koreksi diri. Tuhan bukan mau nuding kita. Tuhan kita nggak pernah mempermalukan. Tinggal tergantung kita. Mau kita open your heart or not. Oke? Makanya kayak tadi saya bilang, saya pernah jebol di sana. Yang ketiga, kita buka yuk. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, mari kita lihat. Matius 8, ayat 8 sampai dengan 10. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan,
Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun orang Israel. Wow. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan yang ketiga? Iman orang Kristen banyak yang terjun payung. Gak ada gunanya engkau beribadah, tapi kalau engkau tidak beriman. Halo, kalau engkau tidak beriman kepada Tuhan, gak ada gunanya. Makanya tadi ada firman Tuhan mengatakan seperti ini. Coba kita buka Matius. Kita buka Matius, supaya di tempat ini yuk kita belajar. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini apa? Ini biji apa? Biji salak, betul? Besar ya, besar ya. Tahu nggak biji sesawi sebesar apa? Pernah lihat biji sesawi? Kecil banget. Kecil banget, lihat ini, kecil nih. Saya aja gak bisa ngelihat nih dengan mata saya kalau nggak pakai kacamata. Kecil sekali. Ternyata iman itu sangat berperan di mata Tuhan. Bukan masalahnya engkau mesti berdoa panjang lebar sampai kumismu, sampai ingusmu 5 kilometer. Engkau berdoa sampai 5 kilometer ingusmu, kalau gak ada iman percuma. Tapi kalau engkau berdoa dengan sederhana, Bapa aku percaya kau Bapa yang baik, Bapa yang pasti menolong aku. Sama Tuhan, balikan tangan. Enggak perlu doa pendeta besar. Doamu kalau engkau punya iman, powernya luar biasa. Gunung pun bisa kau pindahkan. Waktu suami saya kemarin kena COVID, saya udah cerita sama kalian. Waktu itu pas Delta pertama di Indonesia. Suami saya perburukan total. Panasnya 40, nadinya 45, batuk darah, dan oksigennya sudah di bawah 80. Itu udah sangat-sangat tidak baik. Dan apa yang terjadi? Waktu saya hanya bilang, Bapak engkau Bapak yang baik. Bapak yang baik gak pernah berikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak pernah berikan batu pada anak yang minta roti. Bapak kau tahu aku mencintai suamiku, tapi engkau jauh lebih mencintai dia. Aku sayang sama suamiku, tapi engkau lebih sayang pada dia. Kehendak mulai jadi Bapak. Itu doa saya berulang-ulang. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ingatkan saya, bangun jam 3 pagi, telepon anak rohanimu di Surabaya. Logikanya gak mungkin telepon bos besar jam 3 pagi diangkat. Tapi kalau daripada Tuhan itu, perhatikan. Jam 8 mereka telepon, Bu kami jemput pakai pesawat SOS dari Singapura. Dibawa langsung ke Surabaya. Dan 3 hari di Surabaya, suami saya sembuh sempurna daripada Delta. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Iman. Iman. Makanya Tuhan kecewa. Kok gak ada iman seperti perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum bilang satu kata saja. Hambaku bisa sembuh. Sudah berapa ayat yang kita dengar setiap hari? Bukan banyaknya ayat yang kau dengar. Tapi apakah kau mengaminkan ayat yang kau dengar? Waktu kau aminkan bilur-bilur Tuhan berikan kesembuhan. Ini saya betul-betul saya berjuang untuk ngomong nih sekarang. Gak gampang. Tapi aku percaya, tadi aku berdoa Tuhan sampai selesai suara saya bisa keluar Bapak. Aku percaya kau tidak pernah memalukan aku. Message akan sampai Bapak, jemaat diberkati Bapak. Kita tinggal ngomong gitu sama Bapak kita. Gak usah pakai perantara, langsung. Makanya Bapak kita kecewa. Kenapa kau tidak punya iman padaku? Padahal aku begitu sayangnya sama engkau. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat tentang mindset. Banyak kita salah kaprah tentang kekristenan. Kita pikir ikut Tuhan, automatically gak ada masalah. Hari ini doa, besok dijawab oleh Tuhan, betul? Melayani Tuhan sungguh-sungguh pasti gak ada masalah. Siapa bilang? Yesus katakan pikul salib sangkal diri loh, baru layak mengikut aku, betul? Gak dikatakan ikut aku jalan-jalan aja santai-santai ke Israel aja berenang-berenang sungai Yordan, enggak. Ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Makanya Yesus katakan, mari datang padaku yang letih lesu beban berat. Bukan hanya cuma letih loh, letih lesu. Bebannya bukan beban kecil, berat. Tapi Tuhan kita tanggung jawab, dia bilang apa? Come to me, I'll take care of your business. Aku yang akan bertanggung jawab untuk masalahmu. Ini yang membedakan. Makanya hati-hati di zaman akhir ini. Jangan cari firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Cari firman Tuhan yang keras. Karena ingat ini akhir zaman. Kita dicari Tuhan untuk menjadi mempelai dia. Tidak mungkin Tuhan mencari mempelai. Tang, tang, tereng. Uwe. Nggak mungkin. Betul? Dia cari mempelai dewasa. Apa bukti orang dewasa? Walaupun ada tantangan, walaupun ada proses, tidak protes.
Mungkin kau bilang Ibu Indri gak ngalamin. Halo, saya udah sampaikan sama kalian. Waktu pas COVID 3 tahun, saya ngalami COVID 4 tahun. Digugat oleh abang kandung saya sendiri, 11 gugatan di pengadilan. Wow, bayangkan satu gugatan aja berapa dana yang keluar. Ini 11 gugatan. Tapi kalau engkau betul-betul punya iman kepada Bapa, pembela kita adalah Bapa kita. Lakukan bagian kita. Apa yang terjadi? Desember kemarin 11 gugatan semua menang ingkrah di Mahkamah Agung. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Apa selesai sampai sana? Enggak tuh. Bulan tanggal 15 Maret kemarin. Baru aja kita punya ada rumah sakit di Medan. Rumah sakit itu rumah sakit pertama kali di Medan yang punya kapasitas luar biasa. Tapi apa yang terjadi karena mismanagement dari PPKPU itu katanya akan dilelang. Haleluya. Apa itu gak masalah? Ya masalah lah. Orang waktu diperiksa BPN aja turun dia punya 1 meter, dia punya sertifikat. Bisa ngamuk betul. Ini 3 hektar daerah prime area di kota Medan. Seperti mungkin daerah di Sudirman di Jakarta. Apa gara-gara itu engkau marah sama Tuhan? Tuhan kenapa? Karena aku sudah melayani, gak usah, itu bukan bagian kita. Bagian kita peka dengan apa maunya Tuhan. Bagian Tuhan jadi pembela kita. Percayakan itu. Amin. Amin. Buktinya masih bisa gaya, betul? Kalau orang udah mau dipilot kan gak mungkin bergaya begini, betul? Karena buat saya itu bukan urusan saya. Urusan Bapakku. Bagianku adalah peka dengan apa mau Bapak saya. Bapak saya bilang mengucap syukur, mengucap syukur. Bapak saya bilang mesti punya iman, punya iman. Bapak saya bilang tulus, mesti tulus. Betul? Kalau engkau lakukan itu, dia bertanggung jawab. Tadi dikatakan, jangan nyusahkan perempuan ini. Dia melakukan yang terbaik. Pembelaan Tuhan pasti nyata. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Supaya di tempat ini ayo, jangan takut. Kita spesial di mata Tuhan. Yang kelima, Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ini pergumulan Tuhan yang kelima. Tahu apa? Banyak orang Kristen sekarang sudah mulai capek berdoa. Capek Bu Indri. Buktinya gak ada perubahan dalam hidup saya. Suami saya tetap sama perempuan lain. Tetap KDRT. Ekonomi gak maju. Makanya hari-hari ini kita mesti berdoa jangan gaya ini. Apa ini? Jangan jadikan doa hanya emergency lamp. Udah kepepet baru cari Tuhan. Jadikan doa menjadi hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau engkau punya hubungan dengan Bapa, beda loh kita. Betul. Daud itu, dia bukan punya double personality, bukan. Daud itu bukan punya double personality. Kalau depan orang dia gagah perkasa. Tapi pas ketemu bapaknya kayak anak kecil. Bapak jangan tinggalkan aku. Pokoknya tuntun aku. Wah dia luar biasa. Raja Israel loh. Tapi depan bapaknya dia betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya. Jangan sombong depan Tuhan. Jangan ngejago depan Tuhan. Makanya jangan jadikan Tuhan hanya emergency seperti murid-murid. Udah gilirannya ada badai di perahu. Baru bilang, Bapak Tuhan kau tidak peduli kita binasa. Hello, Tuhan kita bukan satpam. Tuhan kita bukan bodyguard. Dia adalah Bapa yang baik. Kalau engkau membangun hubungan dengan dia intim. Engkau tidak akan kagok waktu ada masalah. Tapi waktu hanya ada masalah kau datang. Bapak pun rasanya kecewa. Kok udah gilirannya masalah. Utang gak bayar. Perusahaan hancur. Baru lo cari gua. Itu pun tapi Tuhan mau menerima. Hanya masa kita gak malu sih? Amin. Bagaimana doa kita dengan Bapa? Masih ada keintiman? Karena orang yang suka berdoa tuh kelihatan dari wajahnya loh. Coba lihat wajah-wajah sini. Yang mukanya kayak kuda Daniel tuh pasti kurang berdoa. Orang berdoa itu beda. Auranya beda. Kayak Musa dikatakan. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Dia 40 hari 40 malam. Di gunung betul? Dia punya hubungan intim dengan Bapa. Jadi di sini bukan masalah talenta, bukan karena jago khotbah, bukan karena jago nyanyi. Kelihatan orang yang penyanyi, orang WL singer, orang pembawa firman yang punya hubungan dengan Tuhan, itu bedanya, wajahnya beda. Amin. Coba lihat wajah istrimu dan lihat wajah suamimu. Ada sinar kemuliaan Tuhan atau ada wajah gendro? Coba lihat. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yes, yang keenam. Mari kita lihat yang keenam. Nah, kenapa kita mesti berdoa? 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Gak ada orang yang kebal dosa loh. Kalau engkau tidak suka berdoa, kita akan gampang jatuh. Doa itu penopang kita. Makanya kalau saya dengan suami saya terus terang. Mungkin ada yang pernah ketemu dengan Pak Ari sini ya. Suami saya agak ganteng loh, ya betul ya? Iya loh, ya.
hidungnya mancung, badannya tegap betul ya, naik Harley Davidson lagi, cewek-cewek pasti banyak lah betul. Ya, yang muka pas-pasannya ceweknya bisa ada 10 betul. Apalagi suami saya agak oke lah gitu. Dia selalu ingatkan saya, yuk doain saya supaya saya nggak jatuh. Saya juga gitu, Pak doain saya supaya saya nggak jatuh. Jangan merasa diri kuat, waktu engkau merasa diri kuat. Amin. Ada orang gak sih di sini? Gak, ini mau ngajak saya berantem. Saya mengeluarkan suara ini gak gampang loh. Terus terang. Tapi kalau kalian gak respon, aku langsung pulang ke Bandung. Mobil saya nunggu di depan soalnya. Ya, harus respon, percayalah. Kalau engkau mau peka, salah satu bukti kepekaan kita, engkau bisa respon. Kalau engkau datar aja, gak mungkin engkau bisa punya kepekaan. Betul? Betul gak? Oh gak peka dengan maunya anak kita, pasti kita lihat anak kita. Oh dia suka main-main ini, oh makanannya ini. Pasti kita agak pengen tahu, betul? Gak mungkin kita dengan keadaan ngorok bisa tahu anak kita ngapain. Harus respon, not for me. Firman Tuhan adalah dia sendiri. Amin. Waktu saya pertama kali bertobat, itu modal saya. Saya masih ingat saya di gereja Pak Niko di Bandung. Gereja almarhum Bapak David Cakra. Itu saya baru bertobat, saya baru terima Yesus. Itu saya duduk di paling belakang karena malu, masih malu. Tapi setiap firman disampaikan, benar loh, ini kesaksian hidup saya. Setiap firman disampaikan, itu tahun 1999. Saya bertobat 1999 bulan Mei, tanggal 20. Itu setiap firman disampaikan, mau siapapun hamba Tuhannya. Kalau pas itu ke saya dari belakang bisa jerit, amin, amin. Altar diundang, dulu masih sering altar. Baru aja dibilang siapa, saya udah tahu tuh altar. Dari belakang saya lari ke depan, orang berdiri saya tiarap. Saya gak peduli karena aku mau dibebaskan dari segala dosa-dosa saya. Saya mau menjadi anak Bapa. Hari-hari ini kalau engkau gengsi, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Belajar dari seorang Daud, menari dong dia. Sampai apa kata Mikael, lu kayak orang gila nari-nari. Emang gue pikirin kata dia. Kalau engkau takut dengar apa pendapat orang, apa penilaian orang, sorry gak akan bisa peka dengan Bapa. Amin. Yeah. Yang berikutnya. Yang keenam, Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah oleh orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wow, kok sampai Yesus ngomong kayak gini? Ini ngeri banget. Tuhan kita Bapa yang begitu penuh kasih. Kok sampai bilang mendingan tuh orang gak lahir. Tahu kenapa? Tuhan ngomong ini bukan di tempat orang-orang pezina loh. Tuhan ngomong gini bukan tempat pelacuran loh. Tuhan ngomong ini di tempat orang-orang yang tahu kebenaran. Yudas. Kenapa sampai dia ngomong gini? Karena Roh Kudus tuh ngomong sama kita loh. Kalau kita mau jahat. Tuhan udah bilang, Yesus bilang, nanti di antara kalian ada yang menyerahkan aku. Itu Roh Kudus ngomong loh. Tapi seringkali kita padamkan roh. Diem loh, tahu apa? Dan Yudas bilang apa? Bukan saya kan Rabi. Tuhan paling alergi melihat orang yang suka ngeles. Dari mana ketahuan ngeles? Dengar firman hari ini, dia cari tetangganya, dia cari mertuanya, dia cari iparnya. Kenapa si cincin gak datang? Cocok nih sama dia. Firman bukan untuk orang lain, untuk kita. Karena firman Tuhan tuh gak pernah salah. Kalau dia masuk hari ini kita pas ada di sini, pasti di antara 8 tadi ada yang masih menjadi milik kita. Tinggal tergantung kita. Do you wanna respond atau enggak? Saya dulu ratu ngeles. Betul, saya ratu ngeles sejagat. Makanya gak heran, saya gak bisa peka dengan maunya Tuhan. Suami saya bilang begini, anak saya yang perempuan, yang kecil, itu banyak dia punya bekas nyamuk. Terus anak suami saya bilang gini, kenapa kok ada item-item di kakinya anak saya? Kamu gak ngurus ya? Kan tinggal simple, saya bilang, aduh Pak sorry, emang iya saya lupa bikin autan atau lupa semprot kamar. Very simple kan. Tapi saya bilang apa, dasar suster memang kebangetan, gak tahu apa kerjanya. Waktu engkau ngeles, gak akan terjadi pemulihan. Tapi waktu engkau ngaku, saya salah, sorry ya. Satu kali saya pelayanan di Bandung. Saya pelayanan, itu suami saya udah bilang begini, jangan kamu pelayanan pagi. Kalau bisa ambil pelayanan tuh agak di atas jam 10. Sudah saya breakfast, sudah saya pergi. Betul? Wajar dong suami bilang begitu. Saya bilang oke. Tapi saya ngejago. Saya pikir yang penting kan pelayanan keren. Saya pergi pelayanan pagi-pagi. Saya bilang sama supir saya, nanti kalau bapak tanya bilang saya ke salon. Bohong gak? Bohong. Waktu pas masuk ke dalam ibadah, nyanyi belum kerasa apa-apa loh.
Betul. Tapi pas mau naik mimbar, Roh Kudus bicara. Bilang apa? Yakin kau mau melayanin aku. Kau bohong sama supirmu. Supirmu itu non-Kristen. Bagaimana dia bisa terima Yesus kalau melihat seorang pelayan Tuhan seperti kamu? Itu saya bilang, Tuhan ampunin. Saya duduk maju ke depan. Saya bilang, maaf ibu-ibu, saya nggak bisa bawa firman. Loh kenapa Bu Indri? Karena tadi saya bohong dengan suami saya melalui supir saya. Saya nggak layak masuk dalam pelayanan. Maafkan saya. Saya pikir resiko pasti nggak akan diundang lagi. Apa yang terjadi? Sampai hari ini masih boleh melayani Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Semakin engkau ngeles, semakin tertutup berkat Tuhan. Semakin engkau apa adanya, semakin terbuka pintu-pintu berkat. Mau pilih yang mana? Makanya iblis paling suka kita ngeles. Dari mana mulai kita ngeles? Dari mulai Adam dan Hawa. Bukan aku ya Tuhan, tapi ular itu. Bukan aku ya Tuhan, tapi perempuan itu. Itu dosa keturunan. Minta dipatahkan hari ini. Amin. Halo? Yang keberapa sekarang? Ini yang satu lagi, dua lagi ya. Kita buka sekarang yang ketujuh. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 11, perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta padanya. Ini pergumulan Tuhan yang ketujuh. Kok lu gak percaya sama Bapa? Kita siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Tahu gak siapa engkau? Ini apa yang saya bawa? Saya bukan penjual ya. Baca ya. Tulisannya apa? Baca tulisannya apa? Aku anak kesayangan Bapa. Kalau engkau sadar dirimu siapa, akan beda cara kita melayani. Akan beda cara kita berkeluarga. Akan beda cara kita berbisnis. Akan beda cara kita dalam komunitas. Akan beda cara engkau bergaul. Kita anak kesayangan Bapa. Kita bukan anak tiri, bukan anak asuh, bukan anak angkat, bukan anak gampang. Anak kesayangan Bapa. Makanya Bapa bilang, Bapak yang jahat aja bisa kasih yang baik sama anak. Apalagi aku, kata Bapak. Tapi kita sering meragukan Bapak kita. Engkau sering bilang, percuma ikut Tuhan. Bahkan kita berani meninggalkan Yesus kita. Kalau engkau anak Bapak akan beda hidupmu. Halo. Saya dulu sama keluarga saya dulu udah kartu mati. Kenapa? Karena saya pernah bercerai. Saya pernah melakukan semua dosa. Betul. Kami pernah punya diskotik terbesar sama suami. Minuman, perempuan, semua kami sediakan. Dan anak-anak saya empat semuanya gak jelas. Dan keluarga besar saya bilang apa? Ini orang sudah kartu mati. Teman-teman bilang Indri sudah kartu mati. Tidak ada satupun yang mengatakan kami akan baik-baik saja. Dan waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999. Yesaya 43 ayat 4a, engkau berharga, engkau mulia. Itu kata seorang hamba Tuhan. Di sana saya tangkap pesan Tuhan. Aku mau jadi anakmu Bapa. Mampukan aku, berikan aku kesempatan. Kalau engkau jadi anak Bapa, semua dibalikan Tuhan seperti ini saja. Semua Tuhan kembalikan. Yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, Tuhan sediakan. Saya bawa ini 3. Ada yang mau? Oke. Saya akan kasih di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ya. Oke, yes. Bapak ini dari tadi antusias. Come. Ya, nanti aja. Nanti Bapak ambil ya. Nanti Bapak ambil sama Ibu Hera. Karena berhubung saya mungkin langsung pulang ya. Saya soalnya ini betul-betul kurang fit. Tapi bukan COVID ya. Hanya memang suara saya kebanyakan ngomong kali ya. Oke, nanti Bapak, itu istrinya ya. Mana istrinya? Ya, bukan istri orang kan? Oke, Pak, anak Bapak, kesayangan Bapak itu adalah seorang imam yang luar biasa. Amin. Waktu engkau mengasihi istrimu, waktu engkau mengasihi anak-anakmu, usahamu yang tertutup Tuhan akan buka luar biasa. Amin. Tuhan berkati. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Saya kasih 2 lagi. Ya, ada di sebelah sini. Ya, nanti sekarang ini wanita dulu. Tadi Bapak wanita. Oke. Ibu yang baju hijau ya. Ibu, ini siapa sebelahnya? Apa? Anak dan suami. Ibu, engkau menjadi anak kesayangan Bapak. Jangan lagi suka
buka-buka HP suami ya. Betul. Karena kadang kala, tahu nggak kenapa kucing banyak mati di jalan? Karena pengen tahu. Gak usah pengen tahu. Percayakan suami ibu orang baik. Amin. Nanti ibu ambil ya sama ibu Hera ya. Oke, satu lagi di sebelah sini. Ya di sebelah sini ya. Oke, kalau ini yang paling tua. Ada yang umurnya 80 tahun di sini? 70 tahun? 60 tahun? Nggak ada. Oke, anak muda aja, anak muda. Yes, anak muda ya. Nah, nanti anak muda yang di tengah, nanti kamu ambil sama Ibu Hera ya. Kamu sudah menikah? Coba berdiri. Coba berdiri. Udah menikah? Mau dapat jodoh? Anak kesayangan Bapak dapat bojo gampang. Mau dapat jodoh? Jangan kebanyakan milih ya. Walaupun hidungnya masuk ke dalam gigi mancung keluar, terima kalau dari Tuhan. Amin. Nanti ambil sama Ibu Hera ya. Tuhan berkati. Saya undang pemusik. Terakhir. Ini pergumulan Yesus yang terakhir. Ayo kita buka Matius. Kita buka Matius. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Tuhan gak mau kita keluar dari pintu ini dengan keadaan engkau tidak mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu persis kalau kita gak bereskan kita bisa pingsan di tengah jalan. Tuhan berkati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ambil keputusan. Jangan menjadi pergumulan Tuhan lagi. Tuhan berkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Abah ya Bapa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang untuk kedua kali yang kedua. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita tundukkan kepala. Siapakah kami ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang yang berdosa. Engkau yang tidak berdosa, rela turun dari surga mulia, menderita menggantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini kami ingatkan ya Bapa, kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, memenuhi jemaat-Mu, memenuhi setiap hati kami. Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Itu sebabnya mari masing-masing kita melihat diri kita, keadaan hati kita. Jangan simpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, mari sama-sama kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Engkau lihat isi hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan.
Ampuni setiap pemberontakan kami. Ampuni setiap ketidaktaatan kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu ini. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Aba ya Bapa, Engkau ingatkan Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi satu dengan yang lain. Jamah kami, penuhi kami, layakkanlah kami. Kuduskan, sucikan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Bapa, kuduskan juga kami para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu semua, apakah kita semua sudah mendapatkan perjamuan kudus? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita naikkan ucapan syukur kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, sebab Engkau baik. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Segala berkat-berkat yang baru akan tercurah bagi kita semua. Sama-sama kita nyanyikan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur kami. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, berkat-berkat kesembuhan, mujizat-Mu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan saatnya kami akan menerima berkat-berkat-Mu. Mari para suami, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pengurapan raja, imam, dan nabi, pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru Tuhan berikan. Tuhan berkati kesehatan yang sempurna, membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan.
segala pekerjaan dan usahamu Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Mari sekarang istri-istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan para istri-istri di tempat ini menjadi tiang doa dan tiang penolong untuk suami dan keluarganya. Engkau akan menjadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga. Engkau memberkati kesehatan mereka. Menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas istri-istri di tempat ini. Sekarang anak-anak muda dan single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan berhasil dalam studi mereka. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia Tuhan berikan. Bagi mereka yang bekerja, Engkau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Engkau pakai hidup mereka untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekarang untuk para single parent, kami percaya mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. Tangan-Mu yang selalu menopang mereka, pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun untuk mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah dilayakan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami percaya dengan iman, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbeban berat sudah menjawab jawaban doa. Terima kasih dengan iman kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Indri Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kemanapun beliau pergi melayani-Mu Tuhan, tanda-tanda mujizat-Mu akan nyata mengikuti hamba-Mu yang dahsyat dan luar biasa ini. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, di kami jemaat-Mu semua Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan hidup sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit.
Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.